Assalamualaikum. Banyak orang kalau kelaparan perut kosong itu nggak bisa tidur. Saya dulu juga kayak gitu bertahun-tahun, astagfirullah. Belakangan saya baru tahu kalau healing rutin mau optimal, kita mesti bisa. Sekali lagi, mesti bisa untuk tidur dalam keadaan perut kosong. Karena healing rejuvenation harian kita itu bakalan paling optimal di saat perut kosong, di saat tidur malam, dan kalau nggak bisa tidur saat perut kosong, kita mesti introspeksi. Izin ya, pengalaman pribadi dulu. Tidak pernah sharing sih sebenarnya. Saya itu sempat kumat-kumatan mah bertahun-tahun. Mah atau apa nih istilahnya? Pokoknya semacam itu, gak kurang dari 7 tahun, astagfirullah. Nah, terus nasihatnya dari dokter-dokter waktu itu, ada gemblung juga sih. Disuruhnya orang yang kumat-kumatan kayak saya mesti dikit-dikit ngemil, dan ngemilnya cemilan yang mudah dicerna kayak biskuit, roti, mari, atau semacamnya. Dengan kata lain, karbo, dan karbo. Gubrak banget. Mohon maklum sih ya, saat itu tahun 97, 98, soal autofagi dan seterusnya, sedunia belum pada tahu. Sekarang, setelah belajar sana-sini, saya baru paham bahwa kayak gitu itu salah besar. Walah, salah kebangga. Mungkin karena itulah saya kumat-kumatannya sampai 7 tahunan. Andai dah tahu dari dulu, mungkin kumatannya bisa cuma 6 tahun 11 bulan. Walah, itu sidi. Pemahaman kekinian nih ya, dari hasil penelitian, kalau kita cemal-cemil, nyemil apapun, itu seringnya banget ngasih asupan karbo. Amat jarang cemilan yang nggak ada karbonya. Parah lagi kalau naked karbo, karbo tok atau karbo gula plus aditif macam-macam, junk food paling ngeri dunia. Secara literal, secara harfiah, banyak ahli yang bilang itu tuh racun. Tapi kok enak ya? Sampai sekarang ya, masih tipikal di antara orang-orang yang pencernaannya sensitif, terjadi kesalahan yang seperti itu tadi. Nah, kalau mau lebih sehat, anak lain tuh bilangnya, tonton video ini sampai habis. Tapi kalau di sini, nontonnya cukuplah sampai 10 detik sebelum habis, silakan aja berhenti. Angel pasti ini ngepastinya. Jadi, seringnya orang tuh nanti terus kebablasan dan kapok. Saya ingat ya, dulu selagi saya ringkih-ringkihnya, saya itu sering berasa susah tidur gitu. Kadang juga sering. Klasik tuh, biasanya malam-malam kerasa lapar, dan kalau lapar gitu, makin nggak bisa tidur. Nah, terus jadi heboh. Biasanya terus kelitian, nyari-nyari makanan, nyari cemilan. Kalau makanan yang susah dicerna, misalnya daging asap yang alot, rujak asinan yang pedes, makin gila nih itu. Bukan cuma tidur jadi makin susah, bisa malah kumat vertigo sisan. Amit-amit jabang bayi. Nah, karena itu, biasanya terus makannya itu karbo, bin karbo. Waduh, ini pakai bin segala, kayak orang Arab. Dan seringkali yang hilang cuma rasa laparnya aja. Situasi susah tidurnya bisa tetap ada. Para penonton senasib mestinya paham bener nih apa yang saya maksud. Kalau udah kayak gitu, biasanya saya terus minum antasid obat mah. Nggak usah saya sebutkan mereknya, walaupun jelas banget sih. Itu biasanya Promah atau Milanta. Ups. Kalau nggak dikasih antasid, bisa sampai jam 2 dini hari atau lebih masih klop-klop kedil-kedil. Demikian kalau menurut istilah kedokteran dari Jerman dan Perancis. Widih. Dan alhamdulillah ya, ini alhamdulillah atau astagfirullah. Yang keliru kayak saya gitu, bukan 1 orang atau 2 orang, banyak. Kumat-kumatan mah atau enggak kumat-kumatan, udah kayak refleks aja gitu. Begitu malam kerasa lapar, entah jam 10, jam 11 atau lebih, otomatis terus nyari-nyari cemilan atau makanan atau minuman yang rada berat kayak susu gitu. Padahal yang mestinya kita cari itu kan keridhaan Allah gitu ya. Kebiasaan kayak gitu itu salah, amat salah kalau menurut penelitian terkini. Dan mestinya yang benar itu kita melatih diri untuk bisa tidur secara efektif dan efisien dengan perut kosong. Nah, kemampuan untuk bisa tidur pulas secara efisien dengan perut kosong, menurut banyak suhu itu menentukan kapabilitas healing alami tubuh kita sehari-hari. Kalau sekarang belum bisa, ya mesti cari-cari ilmunya, mesti dilatih, mesti diadaptasikan sampai bisa. Rincinya bagaimana? Nah, sebelum ke situ, kita bahas singkat dulu yuk alasan ilmiahnya. Pertama gini, kalau kita makan cemilan menjelang tidur, atau tidak menjelang tidur pun juga sama, maka insulin di tubuh kita akan melenting naik. Kalaupun cemilannya sekedar roti unyil sebiji dimakan berdua, tetap aja manusia yang normal aja bisa sekitaran 2 jam baru menyingsing. Kalau yang punya bakat gula tinggi bisa lebih lama lagi. Atau kalau makannya tidak sekedar camilan, tapi mie trek-trek habis 2 piring yang terus ditutup dengan kopi susu segelas penuh, beneran apa kabar tuh urusannya. Insulin tingginya bisa 4 jam atau lebih, plus ada mTOR yang bahkan bisa sampai pagi. Padahal lah ini
Kita udah sering bahas, untuk beneran terjadinya healing rejuvenation, tubuh kita mesti diberi kesempatan masuk ke yang namanya AMPK pathway. AMPK pathway ini nggak akan muncul selama kita masih kelimpahan mTOR atau insulin atau IGF-1 gitu kalau menurut bahasa ilmiahnya. Jadi, kalau kita makan roti stewl menjelang tidur jam 10 malam tadi, udah deh. Kalaupun bisa pulas tidur, healing harian kita macet. Sampai setidaknya tengah malam, bisa juga lebih macet dari itu. Kalau padat merayap masih mending, ini macet. Silahkan dirasa-rasain sendiri, pas bangun paginya bisa kerasa loh, bangun tidur kok gini, nah, nggak memuaskan. Sayang bener kan ya, waktu tidur malam itu mestinya kesempatan emas untuk healing, jadi tersia-siakan. Atau minimal tuh ya, berkurang efektivitas healingnya. Tidur 6 jam gitu, aturannya dapat momen sekitar 6 jam juga, buang deh tuh 2 jam, atau kebuang 4 jam. Kalau makan cilok itu baru kemakan 2, terus yang 4 gelundung, masih nggak apa-apa, cuma cilok. Tapi ini kesempatan healing. Apalagi kalau terus berhari-hari, bertahun-tahun, ujungnya bisa ngeri. Yang baik itu gimana? Saran pakar kekinian, hilangkanlah kebiasaan makan malam. Ngemil malam juga di stop, diganti, digeser menjadi makan sore atau makan maghrib gitu deh. Minimal kita mesti berhenti makan 2 jam sebelum berangkat tidur. Atau 3 jam lebih baik, 4 jam lebih ideal. Itulah saran para ahli, insya Allah sahih. Bisa di cross check, googling sendiri kalau belum yakin. Ada yang komplain tuh biasanya, saya sih udah kebiasaan, kalau malam pasti aja kelaparan, jadi ya udah makan. Gimana dong? Nah, kalau kayak gitu, anak muda masih nggak apa-apa, yang umurnya 20-an atau di bawah itu. Tapi kalau umur udah kepala 3, apalagi kepala 4, atau yang kelasnya tidak muda lagi, ya mestinya segera introspeksi dan bikin rencana perbaikan kualitas healing, kualitas tidur, yaitu kalau mau awet sehat. Kiatnya bagaimana? Pertama, usahakanlah tidur jangan kemalaman. Makin bertambah umur, makin perlu diusahakan agar tidur itu bisa makin sore. Buat yang muslim nih ya, kalau tidur disorein, diniatkan untuk mengikuti kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dapat manfaat sehat, bisa juga dapat pahala dari Allah. Rasul itu kebiasaannya tidur segera setelah Isya wallahu alam. Gimana caranya supaya tidur bisa cepat kayak gitu? Ya bisa cari akal sendiri. Bisa aja aktif terus panjang hari atau setidaknya aktif terus sejak zuhur sampai hari gelap. Bisa juga memanfaatkan momen Ramadan kayak sekarang ini. Biasakan ya, kalau pas Ramadan gitu habis Isya, habis tarawih, widih, ngantuknya enak banget, langsung aja dibawa tidur. Terus saja dibiasakan kayak gitu. Gimana dong? Kalau malam menjelang tidur itu perut lapar keroncongan, nah diterima aja sebagai ujian kesabaran. Minum air tawar sih masih boleh, ada banyak aja juga boleh. Atau kasih asupan olive oil, MCT oil, masih ada tuh pakar yang menyarankan ke arah sana. Tapi jangan makan yang ada protein, gula, karbonya. Apapun juga, walau semua secuil. Walau secuil ini kayak sayur lagunya Haji Roma Irama ini. Terus ya, gimana kalau tetap aja susah tidur? Ya udah, kata kuncinya adaptasi, latih diri untuk bisa tidur dalam keadaan perut kosong. Tentunya perlu waktu dan keseriusan. Cuma nggak usah khawatir. Sepanjang tubuh kita ini relatif normal, nggak parah-parah amat, penyesuaiannya ini nggak bakal lama banget kok. Sel-sel tubuh kita kan punya kecerdasan, kita udah tahu. Beberapa hari aja dilatihkan, biasanya terus nyetel, paling pol 10 hari atau 2 minggu. Begitu nanti udah teradaptasi, yaitu alhamdulillah. Sebaliknya, kalau dibiarkan kebiasaan makan nyemil menjelang tidur, kualitas healing harian berkurang dan berkurang terus, dan itu nyamber pada kualitas tidur. Begitu tidur hancur-hancuran, penuaan terakselerasi, dan bermunculan itu berbagai keuzuran. Bikin kita jadi makin ringkih, makin sulit healing lagi. Makin sering gangguan kesehatan, makin cepat ambyar, na'udzubillah. Jadi lingkaran setan tuh, setan gundul. Kalau jabrik kita mending ini gundul. Loh, piye nih ngono kuwi. Jadi kesimpulannya di sini, kalau kita nggak bisa tidur dalam keadaan perut kosong, kita mesti bakalan tidur dengan perut keisi makanan segar. Padahal, kalau nutrisi segar masih gentayangan di aliran darah kita, AMPK pathway dan healing nggak bakal kenceng. Yang terbaik itu saat tidur, khususnya tidur malam, perut kita sudah selesai menggiling makanan. Realitanya, banyak masyarakat menengah atas di zaman sekarang itu nggak bisa tidur kalau perutnya kosong. Sedangkan kalau yang masyarakat menengah ke bawah atau ke samping, sering juga sih nggak bisa tidurnya itu karena rekeningnya yang kosong atau dikejar-kejar hutang cicilan. Itu beda lagi urusannya. Nah, kalau belum bisa mempraktekkan jurus itu tadi, ya silahkan aja cari cara untuk melatih diri dan beradaptasi sampai bisa. Khususnya kalau kita udah nggak muda lagi, karena ini tuh esensial untuk kesehatan jangka panjang kita. Bahasan lain,
makan antasid sebelum tidur itu juga bikin kualitas tidur nggak normal dan juga bikin tidur malam kerasa ampang, kurang memuaskan. Insya Allah ini bisa cerita untuk hari yang lain pada video berikutnya. Terima kasih.